federasi nggak boleh diem aja, nggak boleh asik-asik saja gitu loh. Harus melakukan evaluasi gitu loh. Ya dan memang kan juga sejauh ini belum ada permintaan maaf ya di Enggak sama media. sekali, yang ada alasan. Setelah post match ya kita lihat lawan Irak, lawan Filipina hanya bawa 1 poin, belum ada permintaan maaf, belum Yang ada alasan. Belum ada kemudian juga mengakui kesalahan ya Bung Toel. Karena kalau kita lihat 2 laga ini kan sebenarnya ada kesalahan faktor pelatih juga. Karena sebelum halftime bahkan dua-duanya sudah ganti pemain kita ya. Di Irak kita ganti pemain, di Filipina ganti pemain. Kan itu sudah menandakan sebenarnya ada kesalahan dalam taktikal. Termasuk ketika di match pertama mungkin kita menurunkan Dimas Derajat dan Denny Sulistiawan di depan berbarengan, dan di match kedua ada Sandy Walsh dan juga Asnawi yang bertabrakan ya posisinya. Itu kan kesalahan yang kemudian langsung dievaluasi di babak pertama dan menandakan ada faktor pelatih sebenarnya yang membuat kesalahan. Tetapi kalau kita lihat di media justru yang disalahkan adalah jet lag. Yang disalahkan adalah rumput sintetis. Yang disalahkan adalah hujan. Nah ini kan faktor-faktor yang sebenarnya tidak bisa kemudian dijadikan alasan Bung Toel. Betul, ini yang makin menyedihkan gitu loh. Seolah-olah kita sebagai insan bola, sebagai pecinta bola di Indonesia dianggap bodoh gitu, dianggap gak ngerti-ngerti amat gitu loh. Loh padahal yang namanya kualifikasi Piala Dunia kan udah jauh-jauh hari. Udah away itu kan udah bukan hal yang baru, bukan Indonesia aja yang away gitu kan. Vietnam pun bisa jadi away dulu ke Filipina gitu kan. Iya, Irak juga akhirnya kan away ke Vietnam gitu. Semua tim melakukan sama. Jadi jangan seolah-olah pemain kelelahan, jet lag, lapangan sintetis yang Rizal Memorial Stadium Manila itu. Kan seakan-akan kita nggak pernah tahu Filipina itu main di situ kondisi lapangannya seperti apa. Jadi menurut saya itu adalah excuse alasan, terlalu banyak excuse gitu loh. Makanya saya dorong, saya menghimbau saran Exco nggak bisa diam aja. Gini, kalau lu menuju ke level Asia, it goes ups and down. Ini semua proses, oke? Bahwa kita lagi sekarang turun, gua akui. Kan bukan berarti match ketiga keempat juga turun, ya kan? Tapi biasalah orang Indonesia, netizen Republik Wakanda itu selalu gitu. Pokoknya pada saat kalah, wah keluar semua. Pada saat menang, diem semua. Nggak bisa. You have to face it, bahwa dalam semua pertandingan itu ada menang, ada kalah. Yang penting adalah prosesnya. Yang jadi masalah, prosesnya nggak bener. Itu yang bikin gue concern, itu yang gue kritik. Walaupun tidak sepenuhnya salah STY, juga salah pemainnya. Yang kita bahas tadi, passing aja nggak bisa. Lu mau main di bulan atau di Zimbabwe atau di mana, kalau passing is passing. Jadi memang sebagai pemain ke-12 penting bagi kita untuk mengawal permainan dari timnas Indonesia dengan cara yang positif, dan tentu kita harus selalu memberikan mereka semangat, teman-teman. Saya mengatakan ini agar teman-teman paham bahwa sebetulnya tidak mudah bagi para pemain untuk bermain di level Asia. Tapi plus poinnya bahwa ada banyak pemain di skuad timnas Indonesia U23 yang juga biasa bermain bagi timnas Indonesia senior. Artinya dari segi jam terbang mereka sudah punya pengalaman yang cukup. Seharusnya mental mereka ini kuat walaupun bermain di luar Indonesia. Dan timnas Indonesia U23 ini kan lolos melalui jalur kualifikasi. Artinya mereka juga bekerja keras sebelumnya untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Jadi artinya para pemain tentu punya kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk bisa bermain rapi di Piala Asia U23 ini. Dan saya harapkan nanti bahwa akan ada pemusatan latihan minimal 2 pekan sebelum para pemain ini berangkat ke Qatar. Masih evaluasi dari pertandingan melawan Filipina, Bung ya. Ya, tadi kita melihat bahwa bukan STY banget. Tidak ada determinasi, tidak ada semangat untuk merebut bola, gampang kehilangan bola. Duel 1 lawan 1 juga kita kebanyakan kalah dari gelandang-gelandang Filipina. Hilang bola banyak ya pemain itu kita apa karena STY mengatakan bahwa perjalanan yang jauh sekali ribuan kilometer, lalu adaptasi dengan lapangan yang sintetis, keadaan kebugaran pemain itu mempengaruhi tidak? Soal perjalanan ya, bisa dikatakan 10 jam mereka berangkat, tetapi kan masih ada spare waktu, ada 3 hari. 3 hari ya, 3 hari untuk mereka bisa beristirahat. Saya pikir ini sangat memungkinkan, bukan suatu. Coba kemarin kalau kita yang menang, apakah ada alasan seperti ini? Iya. Kalau kita bisa dapat 3 poin, pasti tidak ada ungkapan bahwa ini kelelahan apa semua. Nah, kalau bicara soal lapangan, bukankah STY itu sudah pada tahun yang lalu memenangkan pertandingan di lapangan yang sama di Piala AFF, dia memimpin?
Ya, bahkan kita unggul 2-0 duluan sebelum ada gol balasan Filipina dan kita menang di tempatnya. Dan STY yang memimpin pertandingan. Berarti kan sudah terbiasa. Jadi tidak boleh lagi Tidak ada alasan buat lagi. STY. Kecuali baru pertama kali bermain di situ tidak. Tapi ini sudah datang dia membawa tim di Piala AFF dan menang. Dan selalu lapangan ini tidak boleh dijadikan ini pernah sukses tahun 91 Rocky Putirai dan kawan-kawan. Masih ingat Bang Boy? Medali emas. Ya. Di tempat yang sama. Sintayong berniat memanfaatkan laga kandang untuk menyelamatkan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua laga tersebut dimainkan di kandang lawan. Terkait hasil, performa timnas Indonesia jauh dari kata memuaskan. Tim asuhan Sintayong menelan kekalahan telak dari Irak, 1-5 pada laga perdana. Timnas Indonesia lalu hanya mampu bermain imbang, 1-1 kala berjumpa Filipina pada laga kedua. Hasil tersebut sekaligus membuat timnas Indonesia tercecer di dasar klasemen grup F. Meski begitu, Sintayong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memanfaatkan laga kandang untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Ya, kami memang baru mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan pertama. Tetapi kami masih mempunyai beberapa laga kandang. Dan kami akan kuat saat bermain di lapangan sendiri. Saya tetap menyimpan keyakinan dan berpikir positif bisa lolos dari grup, kata Sintayong. Timnas Indonesia kini masih memiliki 3 laga yang akan dimainkan di kandang. Bila mampu menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Sintayong sendiri memiliki catatan impresif ketika bermain di Indonesia. Sebagai informasi, Sintayong telah memimpin timnas Indonesia sebanyak 14 kali di laga kandang. Dari 14 penampilan itu, timnas Indonesia meraih 8 kemenangan, 5 seri, dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan timnas Indonesia yakni saat melawan Argentina pada bulan Juni lalu. Kala itu, Mark Klok DKK menyerah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Sintayong menjelaskan alasan gagal mengalahkan Filipina. Ada banyak faktor dan begini kata pria asal Korea Selatan itu. Indonesia bertandang ke markas Filipina dalam matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 21 November tahun 2023, malam WIB. Laga ini tuntas 1-1 setelah gol Filipina di babak pertama lewat Patrick Rachelt dibalas Indonesia lewat Sadil Ramdhani pada paruh kedua. Skuad Garuda terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin. Indonesia sebelumnya disikat 1-5 saat bertandang ke markas Irak. Perjalanan dari Irak ke Filipina menjadi alasan Indonesia kesulitan. Ada pula masalah lapangan sintetis yang tak biasa digunakan oleh para pemain timnas Indonesia. Dalam laga ini, kita mengalami banyak kesulitan, kita melalui perjalanan jauh, perbedaan waktu, kelelahan, dan di sini juga menggunakan lapangan sintetis yang tidak terlalu familiar bagi kami, kata Sintayong setelah pertandingan. Kami juga kesulitan beradaptasi dengan lapangan ini, saya akui kesulitan itu berpengaruh pada kami, sambungnya. Sintayong bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin dari markas Filipina setelah banyaknya kendala. Dia juga senang pemainnya tak mau menyerah. Jadi 1-1 adalah hasil yang adil bagi kami di pertandingan 90 menit ini. Terima kasih untuk para pemain, tutur Sintayong. Sintayong menjelaskan alasan gagal mengalahkan Filipina. Ada banyak faktor dan begini kata pria asal Korea Selatan itu. Indonesia bertandang ke markas Filipina dalam matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 21 November tahun 2023, malam WIB. Laga ini tuntas 1-1 setelah gol Filipina di babak pertama lewat Patrick Rachelt dibalas Indonesia lewat Sadil Ramdhani pada paruh kedua. Skuad Garuda terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin. Indonesia sebelumnya disikat 1-5 saat bertandang ke markas Irak. Perjalanan dari Irak ke Filipina menjadi alasan Indonesia kesulitan. Ada pula masalah lapangan sintetis yang tak biasa digunakan oleh para pemain timnas Indonesia. Dalam laga ini, kita mengalami banyak kesulitan, kita melalui perjalanan jauh, perbedaan waktu, kelelahan,
dan di sini juga menggunakan lapangan sintetis yang tidak terlalu familiar bagi kami, kata Shin Tae-yong setelah pertandingan. Kami juga kesulitan beradaptasi dengan lapangan ini, saya akui kesulitan itu berpengaruh pada kami, sambungnya. Shin Tae-yong bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin dari markas Filipina setelah banyaknya kendala. Dia juga senang pemainnya tak mau menyerah. Jadi 1-1 adalah hasil yang adil bagi kami di pertandingan 90 menit ini. Terima kasih untuk para pemain, tutur Shin Tae-yong. Setelah bertandang ke markas Filipina, Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024. 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang awai ke kandang Vietnam. Lalu pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kandang. Kali ini, skuad Garuda bakal menjamu Irak. Setelah itu, giliran Filipina yang akan dijamu Timnas Indonesia. Kedua tim dijadwalkan bentrok lagi pada tanggal 11 Juni tahun 2024.